Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jefran Saputra. Saya dari Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan radiasi matahari beserta dengan pemanfaatannya. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa itu radiasi matahari? Teman-teman, bila kita berbicara mengenai radiasi matahari, terdapat satu bagian di dalamnya yang disebut dengan cahaya tampak. Berbicara mengenai pengukuran radiasi matahari dengan cahaya tampak atau penerangan satu dengan yang lainnya saling membatasi diri atau terpisah, meskipun bersumber dari sumber yang sama. Ini disebabkan daerah panjang gelombang yang diamati berbeda. Oleh karena itu, radiasi matahari dan cahaya tampak bersumber dari sumber yang sama. Sedangkan definisi dari radiasi matahari itu sendiri adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi pada matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu sinar bergelombang pendek dan sinar bergelombang panjang. Sinar yang termasuk gelombang pendek adalah sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Sedangkan sinar gelombang panjang adalah sinar inframerah. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung pada 4 faktor. Yang pertama adalah jarak matahari, yang kedua intensitas radiasi matahari, yang ketiga panjang hari, dan yang keempat adalah pengaruh dari atmosfer. Radiasi matahari juga merupakan salah satu komponen iklim yang cukup berpengaruh dalam menentukan pertumbuhan tanaman ataupun keseluruhan aktivitas makhluk hidup yang ada di atas permukaan bumi. Radiasi matahari membantu tanaman untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dari radiasi matahari. Komponen dari radiasi matahari yang sampai di permukaan bumi terdiri dari 3 komponen, yaitu langsung, baur, dan juga yang terakhir adalah global. Radiasi global merupakan gabungan dari radiasi langsung dan radiasi baur. Radiasi langsung dapat pula dibagi 2 bentuk, yaitu radiasi langsung normal dan horizontal. Radiasi langsung normal dan horizontal digunakan bila memperkirakan radiasi pada permukaan datar, miring, dan tegak. Permukaan miring meliputi lereng bukit dan gunung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari radiasi matahari. Manfaat dari radiasi matahari dalam hidup dan kehidupan nyata sangat luas. Bila berbicara mutu, maka itu berbicara mengenai spektral radiasi matahari. Bila spektral radiasi matahari buruk, intensitas radiasi matahari berkurang di permukaan bumi, maka mutu kehidupan di bumi diperkirakan juga turun. Pada radiasi matahari yang dimanfaatkan adalah energi panas, sedangkan pada cahaya tampak adalah penerangan. Pemanfaatan radiasi matahari dan cahaya tampak yang sangat dekat dengan hidup dan kehidupan adalah pada sistem bangunan. Di antara sekian banyak kemanfaatan energi panas radiasi matahari, baik berupa radiasi langsung, normal dan horizontal, radiasi baur, radiasi pantun maupun global, yang paling dekat di sekitar lingkungan tinggal diantaranya adalah pengeringan, penguapan dan penghematan energi pada bangunan. Manfaat lainnya seperti energi listrik. Energi matahari dapat pula diubah menjadi energi listrik menggunakan sel surya atau solar cell. Ketersediaan radiasi matahari dapat digunakan untuk memperkirakan luas dan kemiringan yang optimal pada panel surya untuk menghasilkan energi listrik. Teman-teman, demikianlah penjelasan singkat yang saya sampaikan tadi tentang materi yang berkaitan dengan radiasi matahari. Apabila dalam penyampaian saya tadi terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.